Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha kelas 2? Bertemu lagi dengan Bu Yani pada kesempatan kali ini dalam materi tema 4, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, anak-anak, tahukah kalian salah satu contoh kegiatan melaksanakan hidup bersih dan sehat di sekolah? Iya, betul sekali, yaitu dan piket di kelas. Nah, anak-anak, Bu Yani akan membaca sedikit teks tentang kegiatan piket kelas. Sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti. Lemari dibersihkan menggunakan kemoceng dan semua sampah dibuang di tempat sampah. Anak-anak, kegiatan piket kelas biasanya dilaksanakan secara berkelompok virtual yang sudah ditentukan oleh ibu guru kalian masing-masing. Nah, anak-anak, tahukah kalian kegiatan piket kelas ini menunjukkan sikap bekerja sama dan persatuan di lingkungan sekolah. Anak-anak, persatuan dalam lingkungan sekolah dapat tercipta jika kita memiliki sikap sebagai berikut. A. Saling menghargai. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mau berbagi dan saling membantu atau kerjasama. D. Mau saling memaafkan kesalahan teman. E. Mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan yang terakhir, bersikap adil kepada teman. Nah, persatuan dalam lingkungan sekolah dapat kita ambil contoh seperti tadi, kegiatan piket kelas. Anak-anak, sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Nah, apa saja sih kegiatan tersebut? Yang pertama contohnya kerja bakti, yaitu membersihkan kelas bersama-sama agar kelas kita terlihat semakin bersih dan rapi. Kemudian kedua, kegiatan yang mencerminkan persatuan yaitu mengerjakan tugas kelompok. Apabila ibu guru kalian masing-masing memberikan tugas kelompok, maka akan secara bersama-sama. Tidak boleh ada yang saling mengandalkan satu sama lain. Ketiga, bermain bersama teman. Nah, apabila kalian bermain bersama teman di sekolah, tentunya tidak boleh saling menjauhi atau saling mengejek satu sama lain, ya. Kemudian kegiatan keempat yaitu berolahraga bersama teman. Nah, ini tentunya kegiatan yang sangat menyenangkan, bisa dilakukan bersama ibu guru kalian di sekolah. Nah, anak-anak tadi kegiatan piket, kemudian kerja bakti di sekolah. Tentunya kalian harus tahu di mana saat akan membuang sampah yang ada di kelas kalian masing-masing. Siapa yang tahu di manakah tempat tersebut? Iya, betul sekali, di tempat sampah ada di kelas kalian masing-masing. Betul sekali. Anak-anak, tahukah kalian tempat sampah itu ternyata ada dibedakan oleh warnanya. Mari kita simak baik-baik ya. Nah, ternyata tempat sampah yang ada di lingkungan sekolah kita terdiri dari dua warna, yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Apa sih maksud dari tempat sampah yang berwarna hijau? Ya, tempat sampah yang berwarna hijau untuk sampah organik, terurai seperti daun, sisa makanan, dan lainnya.
Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Kemudian, tempat sampah yang berwarna kuning yaitu untuk sampah anorganik atau non-organik, yaitu sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, dan sebagainya. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang. Nah, anak-anak, maka dari itu, setelah kalian melaksanakan kegiatan piket kerja bakti di lingkungan sekolah, jangan lupa ya, memisahkan sampah organik dengan sampah non-organik dengan membuang ke dalam tempat sampah yang berwarna hijau dan yang berwarna kuning. Baik, selanjutnya anak-anak, tadi saat membersihkan kelas, tentunya pada bacaan teks tadi kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks tadi. Contohnya apa saja? Ya betul, ada kosakata bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Nah, anak-anak, kita juga dapat menemukan benda-benda yang digunakan sebagai alat kebersihan. Contoh, sapu lidi, sapu lantai, lapel, ember, kemoceng, sikat, penghapus papan tulis, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, di sini Bu Yani akan menyampaikan beberapa contoh benda-benda kebersihan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama, aku kain lap. Aku terbuat dari kain dan aku berguna untuk membersihkan mulut atau jari tangan ketika selesai makan, ya, atau setelah selesai mencuci tangan, kita keringkan dengan menggunakan kain lap ini. Nah, tentunya di rumah kalian juga punya ya anak-anak. Baik, selanjutnya benda-benda kebersihan berikutnya yang ada di sekolah yaitu ember. Iya, betul sekali anak-anak. Aku terbuat dari plastik. Aku berguna untuk menampung air. Selanjutnya, benda-benda kebersihan selanjutnya adalah kemoceng. Aku kemoceng. Aku terbuat dari bulu ayam. Aku berguna untuk membersihkan debu. Selanjutnya yang terakhir, ya anak-anak, betul, benda-benda kebersihan ini, ya betul sekali, ini adalah sikat. Aku sikat. Aku terbuat dari plastik. Aku berguna untuk menyikat lantai kotor. Nah, anak-anak, tentunya benda-benda kebersihan ini sering kita gunakan dalam kegiatan piket di sekolah ataupun kegiatan membersihkan rumah kalian masing-masing. Selanjutnya, kita akan mengulang kembali materi bangun datar. Nah, di sini kita akan mengelompokkan bangun datar yang mana banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar. Nah, seperti pada gambar ini, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 titik sudut disebut segitiga. Kemudian, bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Mudah ya anak-anak? Baik, selanjutnya, nomor berapakah yang merupakan segitiga? Coba kalian perhatikan. Iya, betul sekali. Pada nomor 1, 3, dan 7. Betul sekali. Kemudian, nomor mana yang merupakan segi 4? Ya, betul sekali. Ada nomor 2, 4, 6, 8, dan 9. Nah, mudah membedakan ciri-ciri dari bentuk bangun datar segitiga dan segi 4. Nah, anak-anak, saat kalian
saat kalian melaksanakan kegiatan piket kelas, tentunya banyak gerakan-gerakan yang kalian lakukan. Contoh seperti gerakan menyapu, gerakan mengepel, atau gerakan mengelap kaca. Nah, anak-anak, saat beraktivitas kita biasanya gerakan yang khas. Salah satunya misalnya gerakan mengelap kaca. Nah, anak-anak, gerakan ini bisa kita jadikan gerakan tari. Gerakan mengelap kaca dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Ya, bagaimana sih caranya? Nah, berikut contoh gerakan tari meniru kegiatan mengelap kaca. Nanti kita bisa praktekkan di kelas ya anak-anak saat pelaksanaan tatap muka. Pertama, gerakan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerak tatap kaca secara bergantian, ya, ke kanan dan ke kiri. Kemudian terakhir gerak kaki melangkah secara bergantian ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini kita lakukan secara berulang-ulang, tentunya dengan hati yang riang gembira. Bila kalian melaksanakan tarian meniru mengelap kaca, tentunya kalian akan merasa senang. Iya, betul sekali anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi materi subtema 2 yang dapat Bu Yani. Lebih kurangnya Bu Yani mohon maaf. Bu Yani ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.